Uh, Shalom. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengurus RSB yang telah menyampaikan sebuah penghargaan kepada tim 9, dan pada kesempatan ini saya mewakili 9 anggota dan 1 sekretariat untuk menyampaikan rasa bangga kami, terima kasih kami. Memang piagam ini nampak sederhana, tetapi sesungguhnya ini mengandung nilai sejarah yang tinggi, nilai sejarah terutama bagi perjalanan RSB ke depan. Kenapa saya mengatakan memiliki nilai sejarah yang tinggi? Karena jarang sekali perubahan suatu statuta atau anggaran dasar itu dilakukan, biasanya adalah hanya beberapa pasal, satu pasal ini, tetapi perubahan ini dilakukan secara menyeluruh. Dan memang pada waktu pembahasan, diskusi dengan anggota tim 9, pembahasan tidak dilakukan pasal demi pasal, tetapi dilakukan mencari filosofi, mencari prinsip-prinsip umum, ya, terutama Ahmad Tasawur kalau berbicara selalu mengenai prinsip-prinsip umum, dasar-dasar, baru kita rumuskan. Dari seluruh pembahasan kami, dialog-dialog yang begitu keras, ya, kelihatannya memang semua orangnya kalem, tetapi dalam berdiskusi itu sangat tajam, keras, ya. Suara pun kadang-kadang keras, tapi hati lembut, ya. Jadi apa yang dihasilkan adalah prinsip-prinsip umum, azas. Jadi dalam pengalaman saya kita menyusun ini, tim promosi ini ada kurang lebih 10 prinsip umum atau azas yang kami gali, baru kami rumuskan, ya. Mungkin saya hanya sebut beberapa yang mungkin sangat penting sekali. Pertama, pada saat kita membicarakan perkumpulan ini, apa sih tujuan kumpulan ini, untuk apa, maksudnya apa. Lalu setelah pembahasan yang dalam, ditemukanlah suatu azas bahwa perkumpulan Ungguan Raja Siagian ini adalah sebuah wadah dari seluruh pokparan Raja Siagian. Nah, inilah yang melahirkan azas Ius, yang kita kenal azas Ius Samius, ya. Jadi azas ini mengandung keturunan pokparan. Nah, oleh karena itu berubah nama Ungguan ini. Kalau sekarang kita lihat di sini masih PRSB, tetapi nanti 1 November namanya menjadi PPRSB, Ungguan Pokparan Raja Siagian. Itu lahir dari diskusi ditemukannya azas Ius Samius. Nah, kedua yang penting, kemudian dari dialog-dialog ditemukan lagi azas perwakilan. Jadi kita tidak menganut azas demokrasi, tetapi perwakilan. Kalau demokrasi nanti dipilih secara umum, tetapi kita menganut azas perwakilan. Maka lahirlah bahwa Paniroy ada 7, setiap parpol memiliki 1 Paniroy, dan Paniroy ini dipilih oleh parpol itu sendiri. BPK tidak ikut-ikutan. Ya. Siapa yang dipilih parpol itu, itulah yang menjadi Paniroy. Nanti itu untuk berlaku yang akan tahun depan, 2024-2027. Nah, kemudian yang ketiga, ini azas yang penting, juga dalam pemilihan ketua umum, apakah kita menganut demokrasi atau menganut azas lain. Ditemukanlah azas kekeluargaan.
lebih mengutamakan kekeluargaan karena kata Mata Saud Song Pak Lima do okuta dua abang adik, jadi tidak boleh timpang. Nah, lahirlah itu ajas kekeluargaan atau sebetulnya kita sudah terapkan ajas maksori ya, atau ajas berganti hakdoli do anggidoli, tetapi ini kemudian azas ini diperluas kepada 7 parupuan, 4 parupuan Pak Hotel, 3 parupuan pada duri. Nah nanti siapa yang memilih? Bukan ketua umum, bukan Paniroi, tetapi parupuan itu sendiri. Pada saat gilirannya mereka yang menentukan siapa ketua umum dari PSB. Nah yang kedua ingin saya sampaikan juga, saya menyampaikan terima kasih kepada PSB. Saya merasa saya mengucapkan terima kasih dulu kepada tim 9 anggota tim ini. Saya dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, meskipun saya ketua sebenarnya hanya mengkoordinir, saya juga anggota, tetapi saya rasa saya sepatutnya mengucapkan terima kasih karena beberapa orang di sini senior saya dan umur pun di atas saya, tetapi saya bangga, salut. Mereka memiliki dedikasi yang tinggi. Saya tidak membayangkan bisa duduk rapat 4 sampai 6 jam. Jadi setiap kali rapat itu makan waktu 6 sampai 8 jam dan tidak ada yang mengeluh. Semua bersemangat, berapi-api. Ya. Jadi dedikasi mereka sumbangkan pikiran, tenaga dan sebagainya, termasuk waktu yang tadinya mau ngomong cucuk ditinggal hanya untuk kepentingan menyusun rancangan anggaran dasar ini. Ya. Yang ketiga, saya juga mau menyampaikan hormat saya, rasa bangga saya kepada ketua umum dan sekretaris umum. Mungkin ada yang bertanya kenapa kok sampai ada rasa bangga kepada ketua umum, sekretaris umum dan BPH. Suatu waktu, ya kira-kira minggu kedua bulan September, ketua umum dan sekum bisikin kepada saya. Sekum bilang, enggak, saya agak lega. Kenapa? Karena setiap rapat dari panitia perumus tidak ada anggaran dari kas yang digunakan. Jadi nah, saya merasa lega karena tadinya kami sudah khawatir kas tidak cukup lagi untuk sampai Maret. Bahkan sudah ada pemikiran yang dicetuskan, yang digagas Amata Kolonel Marjaga untuk menyelenggarakan suatu acara seperti yang ada sekarang ini. Jadi gagasan ini sebenarnya gagasannya Amata Kolonel Marjaga. Itu lahir dari kekhawatiran itu. Tetapi dia katakan kepada saya, kami merasa terbantu karena memang kita rapat sekitar 10 kali, itu 6 kali barangkali difasilitasi Amata Marjaga. Ya. Kami dapat ruang rapat yang eksekutif di kantor pusat TNI Angkatan Darat Matraman, dapat juga di beberapa kali di sana, beberapa kali juga di Jalan Raya Bogor itu TNI dan Cibur ya.
Main Sikon. Ya, dan pokoknya semua kantornya Pak Marjaga lah. Ya. Ada 4 kantornya yang sudah kami jalani. Ada kantor pindah-pindah tapi fasilitas sama belum semua. AC dingin. Itulah juga yang membuat kami betah 6 sampai 7 jam rapat. Ya. Nah kemudian kami juga rapat di Hotel Double Tree My Hotel di Cikini, Jakarta Pusat. Kami juga rapat di restoran Pandan Cafe di Kelapa Gading Center Sport Center. Dan terakhir kami juga mengakhiri pertemuan kami pembubaran panitia di Shangri-La Hotel. Nah itu semua adalah dibiayai 9 anggota pengurus anggaran dasar. Kami tidak membebani kas daripada RSB. Jadi kalau kita mulai dari Kodian. ya lupa ya. Kita mulai start dari Kodian. Kami diundang kick off, diundang ketua umum dan sekum kick off. Jadi kami mulai dari Kodian, ya lumayan sedikit agak gerah, agak panas, ya. Tapi enak lah makan sambil agak keringat sedikit. Kemudian tapi juga PRSB nggak dibebani karena pada waktu itu Ahmad Tasawuf baru dilantik jadi komisaris. Langsung spesial. Jadi bukan untuk Ahmad Tasawuf. Ya, langsung selesai. Kita belum. Belum ya, nanti diundang. Nah, terakhir saya mau sampaikan juga rasa bangga saya. Terima kasih juga pada tim. Tadi timnya ada 5 yang datang, sebenarnya 6 tadi udah diumum 6 orang, tetapi sebenarnya yang yang betul-betul day-to-day yang ini adalah Mata Kolonel Marjaga dan serikandi kita, buruh kita itu Nona Pagabean, Tiur. Ini luar biasa buruh kita ini. Ya. Jadi kami rapat pertama, dan sebetulnya saya bukan panitia tadi mungkin Pak Ketua Umum karena saya terus ikut, saya bukan panitia, tapi mungkin saya pengamat yang ikut terlibat gitu. Jadi tanggal 10 kami kumpul di Kindle Cafe di Fatmawati. Kami tadinya berencana di Kindle Cafe, tapi Bonta Tiur bilang, jangan di sini Pak Tuan. Orang bagus ini. Lalu di mana Tiur? Aku ada ini relasi. Di mana? Hotel Bunga. Aku diam karena aku pikir Tiur itu kita mau bermewah-mewah. Waduh, lah kita kan mau cari dana. Hotelnya di mana? Saya terdiam, tenang Pak Tua, kata dia. Nanti 2 hari ini saya kasih tahu. Pokoknya di sini berapa Pak Tua? Di sini saya tanya sekitar sekian. Oh, sekian. Kalau sekian kita di sana udah lebih enak Pak Tua. Wah, terserah kalau begitu. Oke, saya bilang. Jadi itulah salah satu perjalanan ini. Kita terus kita dulu. Jadi mereka berdua lah sama Kolonel Marjaga sebenarnya yang menjalankan ini hanya mereka berempat, dan setiap kita rapat juga sama dibiayai oleh anggota tim ini. Tidak ada menggunakan dana PRSB yang sudah masuk dari sini. Dan satu lagi yang perlu saya sampaikan bahwa tadi Kolonel Marjaga sudah sampaikan bahwa acara hari ini adalah acara mencari dana. Yang semula memang tadi disampaikan oleh Amata Ketua Umum untuk membiayai sampai Maret karena diduga tadinya biaya tim, tapi karena tim tidak dibiayai, dana mereka atas sekum kepada saya masih cukup sampai bulan Maret. Cukup. Tetapi ada satu yang membuat saya bangga.
terharu. Ketua Umum dan Sekkum katakan sama saya, dan Sekkum bilang, udah kalau anggaran kita sampai Maret tanpa membiayai tim perumus cukup. Tetapi ada yang mengkritik di hati kami sama Ketua Umum. Apa itu? Bagaimana nanti pengganti kami, penerus kami di 2024-2027 kalau kami tidak memiliki, tidak menyerahkan sepeser duit pun. Itulah yang menggelitiknya di mereka, dan itulah yang memicu mereka membuat acara ini. Jadi saya hormat, angkat topi. Semoga ini menjadi role model kepada nanti pengurus yang akan datang. Tetap memikirkan penggantinya. Jadi tidak hanya memikirkan dirinya, tetapi juga penggantinya. Nah, kemudian kepada Abang Inang di sini semua, saya juga ingin menyampaikan terakhir ini, ketahuilah bahwa satu kupon pun yang dibeli itu sangat berarti, sangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan PRSB. Itu sama dengan setetes darah, di mana PRSB nanti 2024 untuk awal memerlukan 80 cc. Kupon ini 80 yang dijual, jadi 80 cc. Maka 80 cc, kira-kira 80 tetes darah yang diperlukan untuk supaya nanti PRSB 2024-2027 dapat memulai. Siapapun ketua umumnya, kita tidak melihat siapapun ketua umumnya. Nah, itulah setetes. Kalau satu kupon kita miliki, itu berarti satu tetes darah untuk PRSB yang kita sumbangkan. Semoga sumbangan bapak-bapak ini semua diberkati Tuhan. Shalom.